Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Febi Isnani Nur Fuadah dari kelas BKI 4B. Saya akan menjelaskan mengenai jawaban ujian akhir semester mata kuliah Metodologi Dakwah yang diampu oleh Bapak Dr. Haji Rohmanur Aziz, SSI MAG. Yang pertama ada diagram alur analisis sistem dakwah. Langkah yang pertama ialah identifikasi. Identifikasi merupakan kegiatan yang mencari, menemukan, mengumpulkan, meneliti, mendaftarkan, mencatat data, dan informasi dari kebutuhan lapangan. Yang diidentifikasi di sini ialah mad'u. Selanjutnya ada pemetaan dan desain atau medan. Lalu ada perencanaan, yaitu sebuah proses rangkaian urutan rasional di dalam penyusunan rencana. Terdapat materi, media, dan juga metode di dalamnya. Dan yang terakhir ada pelaksanaan, yaitu suatu usaha atau kegiatan tertentu yang dilakukan untuk mewujudkan rencana atau program dalam kenyataan. Dalam pelaksanaan ini ada tujuan respon. Selanjutnya, contoh kasus sesuai ranah bimbingan konseling Islam. Mawar, nama disamarkan, merupakan seorang mahasiswi di salah satu kampus. Ia sudah menginjak semester 4 di perkuliahannya. Namun, sampai saat ini Mawar masih kebingungan dan ragu dengan karir yang akan ia ambil nantinya. Analisis kasus tersebut adalah yang pertama, identifikasi. Dalam kasus Mawar ini dapat diidentifikasi bahwa Mawar ini masih bingung dan ragu menentukan karir yang akan ia ambil setelah lulus kuliah nanti. Lalu yang kedua, pemetaan dan desain. Bimbingan yang akan dilakukan ialah bimbingan karir. Yang ketiga, perencanaan. Bimbingan dilakukan dengan menggunakan pendekatan trade and vector dengan metode pemberian saran kepada konseli agar dapat merubah cara pandang konseli. Yang keempat, pelaksanaan. Proses konseling dilaksanakan dengan cara brainstorming bersama konseli. Konseling dapat dikatakan berhasil jika konseli dapat merubah cara pandangnya dan dapat mulai menentukan tujuan karirnya. Yang kedua, analisis SWOT gerakan dakwah di Indonesia. Kekuatan gerakan dakwah di Indonesia dapat dilihat dari 3 sudut pandang, yaitu dari konsep dakwah, potensi umat, dan peranan organisasi. Untuk yang pertama dilihat dari konsep, dakwah itu merupakan watak inheren dari ajaran Islam, yaitu antara Islam dengan dakwah tidak dapat dipisahkan. Nah, konsep dari dakwah ini tersendiri bertumpu kepada amar ma'ruf nahi munkar. Lalu yang kedua ada kekuatan dakwah. Dilihat dari segi kuantitas dan kualitas serta potensi umat di Indonesia. Mayoritas penduduk di Indonesia itu 87% beragama Islam. Nah, hal ini itu merupakan kekuatan bagi dakwah Islam apabila potensi, kualitas, dan partisipasi umat yang mayoritas ini dapat digerakkan dan dimanfaatkan untuk kepentingan dakwah Islam. Dakwah Islam akan menjadi kuat jika umat yang mayoritas ikut mendukung dan membantu aktivitas dakwah sesuai dengan kemampuan masing-masing. Yang terakhir ada dilihat dari segi keberadaan organisasi keagamaan di Indonesia yang bergerak dalam bidang dakwah. Organisasi tersebut seperti Nahdlatul Ulama, Muhammadiyah, Al-Wasliyah, dan lain-lain. Dan ada pula organisasi yang mengkhususkan dalam bidang dakwah seperti Dewan Dakwah Islamiyah Indonesia dan Majelis Dakwah Islam atau MDI. Selanjutnya, weakness atau kelemahan. Kelemahan gerakan dakwah di Indonesia ini dapat dilihat dari 3 poin, yaitu kualitas umat, dai, dan juga organisasi dakwah dalam pengelolaannya. Kelemahan gerakan dakwah di Indonesia ini terletak pada umat Islamnya tersendiri. Umat Islam sebagai penduduk mayoritas di Indonesia ini namun minus kualitas ya. Dan ada banyak kelemahan umat Islam di Indonesia. Di sisi lain, kelemahan dakwah juga terletak pada dai tersendiri dan juga pada organisasi dakwah dalam pengelolaannya. Nah, kelemahan tersebut itu seperti belum adanya kerjasama yang menggembirakan antar organisasi dakwah,
kompetensi dai juga belum memadai, kegiatan dakwah juga belum menyentuh semua aspek kehidupan umat, peta dakwah yang belum jelas, lemahnya manajemen dakwah yang merupakan gambaran belum profesional penanganan dakwah, dan persoalan sumber dana dakwah yang belum jelas, dan masih banyak yang lainnya. Selanjutnya ada opportunities atau peluang. Ada dua hal yang menjadi peluang gerakan dakwah di Indonesia. Yang pertama yaitu keberadaan Pancasila dan Undang-Undang Dasar 1945. Keberadaan Pancasila dan Undang-Undang Dasar 1945 itu memberikan peluang bagi pemeluk agama, termasuk agama Islam, untuk meyakini, beribadah, dan juga mengembangkan agamanya masing-masing. Peluang lainnya ialah kemajuan ilmu pengetahuan dan teknologi atau IPTEK, terutama kemajuannya dalam bidang teknologi komunikasi dan juga media massa, baik media cetak maupun media elektronik. Hal tersebut dapat dimanfaatkan sebagai media dakwah Islam karena di masa sekarang manusia sudah sangat ketergantungan dengan media maupun hal-hal elektronik, maka dari itu dakwah bisa memanfaatkan media elektronik sebagai media dakwah Islam. Dan yang terakhir ada threats atau ancaman. Ancaman dari gerakan dakwah di Indonesia ini yang pertama adalah dampak kemajuan IPTEK dan juga sisi buruk dari globalisasi. Lalu yang kedua adalah ancaman dari pihak non-muslim, baik yang berasal dari dalam negeri maupun luar negeri, berbagai program dan strategi yang mereka lakukan. Dan yang terakhir ada dakwah akibat dari berbagai persoalan kebangsaan yang memberikan efek negatif kepada kegiatan dakwah. Yang ketiga, reflektif merupakan proses verifikasi atas prinsip serta konsep dasar dakwah. Reflektif juga merupakan pandangan dunia tauhid atau sebagai paradigma ke dalam prinsip epistemologis. Kemudian refleksi epistemologis disusun ke dalam wawasan teoritik dan refleksi teoritik, pemahamannya ke dalam fakta dakwah. Hal ini juga berkaitan dengan proses konseling dalam bimbingan konseling Islam. Dalam praktik bimbingan konseling Islam terdapat tahapan-tahapan, yaitu pertama, membangun hubungan, yang kedua, identifikasi dan penilaian masalah, yang ketiga, proses konseling atau memfasilitasi perubahan terapeutis, yang keempat, evaluasi dan terminasi, dan reflektif atau refleksi ini merupakan salah satu teknik konseling yang penting dalam hubungan konseling, yaitu sebagai upaya untuk menangkap perasaan, pikiran, dan juga pengalaman klien, kemudian merefleksikan kepada klien kembali. Yang keempat, ada metode riset dakwah partisipatif untuk jurusan BKI, dilakukan dengan langkah-langkah sebagai berikut. Yang pertama, ada secondary data review atau SDR, yaitu agar konselor mengetahui data di lapangan atau data mengenai konseli. Konselor itu mengumpulkan sumber-sumber informasi mengenai konseli. Lalu yang kedua ada direct observation, yaitu konselor turun tangan langsung ke lapangan dan mengobservasi konseli secara langsung. Yang ketiga ada semi-structured interviewing atau SSI, yaitu konselor mewawancarai atau melakukan proses konseling bersama konseli. Dan yang terakhir ada evaluation, atau konselor mengevaluasi proses konseling yang telah dilakukan bersama konseli. Sedangkan metode riset dakwah partisipatif untuk jurusan PMI dilakukan dengan langkah yang pertama, pemetaan awal dilakukan untuk memahami kondisi dan karakteristik wilayah riset. Yang kedua, membangun hubungan kemanusiaan, yaitu membangun inkulturasi dengan masyarakat untuk membangun hubungan yang harmonis antara peneliti dan juga masyarakat. Yang ketiga, penentuan agenda riset untuk perubahan sosial. Yang keempat, pemetaan partisipatif dilakukan oleh peneliti dan masyarakat. Yang kelima, merumuskan masalah. Perumusan masalah dilakukan dengan cara mufakat. Yang keenam, menyusun strategi pemberdayaan, yaitu perencanaan solusi tindak lanjut untuk menyelesaikan masalah tersebut. Yang ketujuh, ada memobilisasi sumber daya agar dapat menjadi gerakan perubahan yang menjanjikan. Yang kedelapan, ada pengorganisiran masyarakat. Masyarakat diorganisir dengan rapi. Yang kesembilan, ada melancarkan aksi perubahan. Yang kesepuluh, ada refleksi atau mengukur keberhasilan. Dan yang kesebelas, ada meluaskan skala gerakan dan dukungan.
Yang selanjutnya, yang kelima ada dakwah wasatiyah. Al-wasatiyah disebutkan dalam Quran surat Al-Baqarah ayat 143 yang artinya, dan demikian pula kami telah menjadikan kamu umat Islam, umat yang adil dan pilihan agar kamu menjadi saksi atas perbuatan manusia dan agar Rasul Muhammad menjadi saksi atas perbuatan kamu. Dan kami tidak menetapkan kiblat yang menjadi kiblatmu sekarang, melainkan agar kami mengetahui supaya nyata siapa yang mengikuti Rasul dan siapa yang membelot. Dan sungguh, pemindahan kiblat itu terasa amat berat kecuali bagi orang-orang yang telah diberi petunjuk oleh Allah. Dan Allah tidak akan menyia-nyiakanmu. Sesungguhnya Allah Maha Pengasih lagi Maha Penyayang kepada manusia. Quran Surat Al-Baqarah ayat 143. Sedangkan menurut hadis yang berbunyi, An Abi Salihin, An Abi Sa'idin, Anin Nabiyyi sallallahu alaihi wasallam. Fi qawlihi wa kadzalika ja'alnakum ummatan wasatan qala udzulan. Artinya, dari Abi Sa'id, dari Nabi bersabda, dan demikianlah kami jadikan kalian umat yang wasatan. Beliau berkata, maknanya itu adil. Dan yang ketiga, ada pendapat dari ulama, yaitu At-Tabari mengungkapkan bahwa umat Islam yang wasatiyah adalah umat Islam adalah umat moderat. Karena mereka berada pada posisi tengah dalam semua agama, mereka bukanlah kelompok yang ekstrim dan berlebihan seperti sikap ekstrimnya Nasrani dengan ajaran kerahibannya yang menolak dunia dan kodratnya sebagai manusia. Umat Islam juga bukan seperti bebasnya dan lalainya kaum Yahudi yang mengganti kitab-kitab Allah, membunuh para nabi, mendustai Tuhan dan kafir padanya, akan tetapi umat Islam adalah umat pertengahan yang seimbang dalam agama. Maka karena inilah Allah menamakan mereka dengan umat moderat. Wasatiyah merupakan ajaran Islam yang mengarahkan umat agar adil, seimbang, bermaslahat, dan proporsional, atau sering disebut dengan kata moderat dalam semua aspek kehidupan. Maka dakwah wasatiyah merupakan dakwah yang moderat, atau dakwah yang adil, seimbang, bermaslahat, dan juga proporsional. Mungkin itu saja yang dapat saya sampaikan. Kurang lebihnya saya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.